Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan rohani besar, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia versus Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 108 Benturan Pemikiran, otoritas mana yang Anda pilih? Selamat datang kembali di episode lain WhatsApp Prof. Sekarang program ini diproduksi oleh Clash of Minds. Hai Martin, kamu kalah, saya duluan? Ya, saya baik-baik saja, bagaimana denganmu? Saya baik-baik saja, terima kasih. Clash of Minds, apakah ini berbeda dari Amazing Discoveries Afrika? Nama yang sama, tujuan yang sama, segalanya sama. Tetapi ini membawa perhatian kepada sebuah benturan pemikiran. Ya, itulah sebabnya, kita juga memberi judul diskusi ini, benturan pemikiran. Nah, kita akan lanjut dengan bahan diskusi yang sudah dibahas. Dan melihat, mengapa hal ini relevan untuk zaman di mana kita sekarang sedang hidup. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, ada banyak hal yang terjadi di dunia ini, dan kami membutuhkan beberapa kejelasan. Ada banyak benturan pemikiran yang terjadi, dan kami memerlukan Roh Kudus-Mu, untuk menuntun kami melewati semua ini. Kami memohon saat ini, tolong cerahkan pikiran kami, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ada ranjau pikiran di luar sana, Martin. Dan di tengah-tengah pasir hisap pemikiran ini, kita mesti mencari jejak kebenaran. Ya. Dan sekali saja Anda telah menemukannya, maka keseluruhan cara berpikir Anda mesti berubah. Cara berpikir dulu, dan cara berpikir sekarang, akan bertentangan. Dan sama seperti yang dikatakan Martin Luther. Biarlah pemikiran berbenturan, tetapi kepal kita tidak dipakai. Mari kita mulai dari awal, buka Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Martin, apa yang ada di kepala, kognitif, atau pengambilan keputusan? Jadi, cara berpikir yang datang dari ular, pada akhirnya akan musnah. Ya. Jadi adalah sangatlah penting, bahwa kita bisa membedakan apa cara berpikir itu, kan? Benar. Jika Anda ingat program WhatsApp Prof yang sebelumnya, adalah juga menarik. Ketika kita mempelajari Raja Utara dan Raja Selatan, ini juga berkaitan dengan cara berpikir. Dan doktrin dari ular, melawan doktrin kitab suci. Ini sebuah kutipan, dari buku Selected Messages. Dikatakan di sini, tetapi setan hanya bisa mencapai tumit, dia tidak bisa menyentuh kepala. Pada saat kematian Kristus, setan melihat bahwa dia telah dikalahkan. Setan melihat bahwa tabiat aslinya secara jelas terungkap di hadapan semesta alam. Dan makhluk-makhluk sorgawi dan dunia-dunia yang Allah telah ciptakan, semuanya akan berada di pihak Allah. Setan melihat prospek pengaruhnya di masa depan dengan mereka, akan sepenuhnya terputus. Kemanusiaan Kristus akan menunjukkan untuk selamanya pertanyaan yang menyelesaikan kontroversi. Jadi di sini ada deklarasi, bahwa cara berpikir Kristus tidak berubah. Ini tidak bisa dijangkau, hanya bisa dijangkau sampai di tumitnya, sedangkan kepala setan akan diremukkan. Martin, juga menarik, bahwa cara berpikir dari musuh Kristus, juga merupakan cara berpikir dunia.
Dan itu merupakan suatu pernyataan yang sangat menyedihkan. Itu berarti, seberapa luas dunia, mesti dijangkau dengan cara berpikir lainnya, seluruh dunia. Itulah sebabnya, Yesus berkata, "Engkau ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia." Ya, Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Martin, dunia ini adalah sebuah tempat yang sangat besar. Jadi, dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh ayat ini ialah, secara keseluruhannya, dunia ini sedang berseteru dengan Allah, dan merupakan musuh Allah. Dan ini merupakan hal yang menarik, karena memang kecenderungan Anda ialah bersifat duniawi. Kecenderungan Anda bersifat dunia, dan Anda mesti diubahkan. Dan Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi, ketika kita melihat ayat ini, Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Permusuhan ini, yang dijanjikan di sini, merupakan khotbah pertama yang dilakukan. Jadi, kita membaca di sini dari Signs of the Times, ini merupakan khotbah pertama yang diberitakan kepada manusia berdosa. Janji ini merupakan bintang pengharapan, yang menerangi masa depan yang kelam dan tanpa pengharapan bagi manusia. Adam dengan bersuka cita menerima datangnya jaminan kelepasan, dan dengan rajin mengajar anak-anaknya di jalan Tuhan. Janji ini disampaikan dalam hubungan yang erat dengan mezbah persembahan korban. Mezbah dan janji berdiri berdampingan. Yang satu memberikan sinar terang kepada lainnya. Menunjukkan bahwa keadilan dari Allah yang sudah dicederai, hanya bisa didamaikan oleh kematian anak Allah yang dikasihinya. Dalam kasus Kain dan Habel, kita memiliki perlambangan dari dua golongan yang akan ada di dunia, hingga penutupan waktu. Dan perlambangan ini layak untuk pembelajaran kita secara teliti. Hanya ada dua cara berpikir di dunia, yang satu cara berpikir Allah, yang lainnya cara berpikir setan. Dan malangnya, kita terperangkap di dalam dunia, yang bagian terbesarnya telah memeluk cara berpikir setan. Dan ini juga berarti, bahwa mereka telah memutuskan untuk berdiri di belakang cara berpikir setan. Anda mesti mengambil pilihan. Anda tidak bisa berdiri di tengah-tengah, karena Anda akan remuk. Itulah yang dikatakan oleh Martin Luther, ingatkan, dia katakan, tentukan pilihan. Antara berdiri di belakang iblis, atau berdiri di belakang Kristus. Tetapi untuk memiliki damai di antara keduanya, tidak mungkin. Anda akan dihancurkan di dalam prosesnya. Jadi untuk lebih memerinci topik itu, di sini ada pernyataan dari buku Fight and Works. Ada kesan-kesan yang muncul sepanjang waktu. Ada suasana yang menyelimuti jiwa manusia. Dan suasana itu ialah, suasana surgawi atau suasana neraka. Hanya ada dua garis berbeda. Apakah kita berada di pihak Kristus, atau di pihak musuh? Apabila kita terus-menerus menarik sinar cahaya ilahi dan kemuliaannya, maka para malaikat Allah akan mengelilingi kita, dan akan ada suasana yang mengelilingi jiwa manusia. Sikap kita, kata-kata kita, menyaksikan suatu pertobatan sejati kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Adalah menarik, Martin, ketika Tuhan berkata, "Belilah daripadaku tanpa membayar. Belilah roti. Belilah anggur, belilah doktrin, belilah roti sorgawi, secara cuma-cuma." Tetapi Anda harus memilih, untuk melakukan hal itu, benar, tepat. Ini sangat penting, karena kita senantiasa berpikir ini bisa serampangan. Harus membuat keputusan. Anda harus mengambil keputusan. Dan agar Anda bisa mengambil keputusan itu, Anda mesti ditarik kepada Allah. Siapa yang akan menarik Anda? Allah sendirilah yang akan menarik Anda. Allah mendirikan salibnya antara keilahian dan kemanusiaan. Dan salib itu berdiri, sebagai jembatan abadi di antara dua hal itu. Sambungan patah itu, harus mengorbankan nyawa anak Allah. Hanya ada dua kekuatan,
yang mengendalikan pikiran manusia. Kuasa Allah dan kuasa setan. Kristus adalah pencipta manusia dan penebus manusia. Setan adalah musuh dan penghancur manusia. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, akan membentuk dirinya bagi kemuliaan Allah, dalam tubuh, jiwa dan roh. Orang yang menyerahkan dirinya di bawah kendali setan, sedang meruntuhkan dirinya sendiri. Dan bisa ditambahkan, beserta orang-orang yang ada di sekitar diri orang itu. Ini merupakan fakta sejarah, kita terperangkap di dalam situasi ini. Tetapi benturan pemikiran ini harus terjadi, dan keputusan mesti diambil. Di sini ada kutipan dari From Eternity Past. Dikatakan, bagi Seth, baginya juga telah lahir seorang anak laki-laki, dan dia menamakan dia Enos. Pada saat itulah, mulailah manusia memanggil nama Yenovah. Perbedaan antara kedua golongan ini, semakin mencolok. Ada pengakuan terbuka untuk setia kepada Allah, di kelompok yang satu, penolakan dan ketidaktaatan, di kelompok lainnya. Jadi, Martin, sudah berapa lama benturan ini berlangsung? Sejak awal penciptaan dan bahkan di masa yang sebelumnya, ketika dimulai di surga. Nah, seberapa jauh pengaruh cara berpikir setan? Penuh dengan tipu daya. Ini yang dikatakan Yesus, waspadalah jangan engkau sampai disesatkan. Martin, bisakah Anda membayangkan bahwa seluruh surga gempar, dan sepertiga jumlah malaikat jatuh ke dalam penipuan? Mungkin, pada mulanya setengah dari jumlah para malaikat yang terombang-ambing di antara dua pilihan. Tetapi jumlah malaikat yang sepertiga, Makhluk-makhluk suci. makhluk suci yang tidak jatuh dalam dosa, mesti mengambil keputusan untuk memberontak, sungguh luar biasa. Dan hal menarik lainnya ialah, rasa simpati kepada iblis. Hanya ditinggalkan dan dihapus dari surga, dalam peristiwa penyaliban. Ketika tabiatnya yang asli telah diungkapkan. Betapa keras kepalanya kita, bahkan di dalam terang salib, kita masih memilih berada di pihak pemberontak. Di sini ada pernyataan terkenal dari Martin Luther, pikiran boleh berbenturan, tetapi kepal, tinju, jangan dipakai. Sayangnya, hal ini hanya diterapkan kepada orang-orang Kristen saja. Setan tidak akan menuruti hal ini. Dia tidak akan mendiamkan kepalnya. Jadi, Martin jika berbicara mengenai benturan pemikiran, ada berapa banyak ideologi yang saling bertentangan? Saya pikir lebih dari ratusan. Bisa ribuan. Ya. Jadi, ketika melihat hal ini, di dalam terang Alkitab, dan hanya berkonsentrasi kepada hal itu saja. Bukankah ada benturan pemikiran yang sangat luar biasa di dunia yang berkaitan dengan asal mula? Dan bagaimana terjadinya bumi kita, rancangan penciptaan melawan teori evolusi, bukankah terjadi benturan pemikiran? Salah satu pertentangan yang terbesar, karena seperti yang sudah kita bahas, adanya sangat banyak bidang yang melandaskan pemahaman keseluruhannya kepada pemikiran evolusi. Ini menyentuh seluruh aspek kehidupan. Bahkan juga dalam dunia medis. Ya, atau khususnya dunia medis. Martin, berapa banyak miliaran dolar yang dihabiskan setiap tahunnya hanya untuk memajukan ideologi dan cara berpikir setan, hanya mengenai topik ini saja. Saya pikir, kita bisa mengentaskan kemiskinan di dunia ini, jika uang yang tadinya dihabiskan di sana, dipakai untuk kesejahteraan manusia. Berapa banyak uang, waktu dan usaha dalam mengiklankan ideologinya? Ini tak terhitung. Benar sekali ya, setiap produksi media mengenai hal itu, ada iklannya. Buku-buku teks, dan segala sesuatunya. Baiklah, mari kita membahas mengenai otoritas dan hukum Allah. Otoritas Allah melawan otoritas dari kuasa yang lain.
Berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan dalam perbantahan mengenai otoritas Allah dan hukum Allah? Tidak terhitung. Juga harus ditambahkan perspektif sudah berapa lama perbantahan ini telah berlangsung. Nah, gereja-gereja yang menyebut diri mereka sebagai gereja-gereja Kristen. Apakah mereka terlibat dalam debat ini? Ya, senantiasa. Jadi apakah adanya benturan pemikiran dalam topik ini? Ya. Iman dan perbuatan. Bagaimana cara Anda diselamatkan, Martin? Apakah Anda diselamatkan oleh iman dan menerima, melalui iman, kebenaran Kristus, yang diperhitungkan, dan yang dihisapkan? Atau apakah Anda diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan Anda? Oleh kebenaran Kristus yang diperhitungkan dan yang dihisapkan kepada Anda. Dan hasilnya adalah perbuatan. Tetapi ada berapa banyak benturan pemikiran mengenai topik itu? Dan berapa banyak darah yang telah ditumpahkan di dalam benturan mengenai cara berpikir ini, tak terhitung, benar. Firman. Otoritas firman. Dengan adanya benturan pemikiran akan perihal asal mula firman. Terdapat benturan pemikiran mengenai asal mula firman, dan terdapat benturan pemikiran mengenai firman itu sendiri. Baiklah, apakah memang ada alternatif kepada firman yang ada di luar sana, yang ada dalam benturan ini, kepada firman? Ada berapa banyak penulis okultisme? Apakah kita memiliki tulisan-tulisan Blavatsky? Saya pikir, ayunan bandul lebih berada di pihak yang salah. Yang berkaitan dengan para pemikir, dan orang-orang yang berdiri menentang firman. Nah, ada hal menarik, Martin. Buku-buku yang paling laris dijual di seluruh dunia, tidak diragukan lagi, adalah Alkitab. Alkitab merupakan salah satu buku dengan penyebaran terbesar, dibandingkan buku lainnya di seluruh dunia. Dan tulisan-tulisan dari Alice Bailey, tulisan-tulisan dari Blavatsky, tulisan-tulisan dari Albert Pike, memiliki tingkat penyebaran yang lebih kecil, dibandingkan Alkitab. Tetapi oleh orang-orang yang memiliki tulisan-tulisan itu dibaca mereka. Sedangkan Alkitab yang ada di banyak rak buku, tidak pernah dibaca. Benar. Bukankah ini sangat memprihatinkan? Tetapi sekali saja, Anda mengenal adanya dua cara berpikir ini, maka Anda akan menyadari adanya benturan pemikiran. Suatu benturan besar pemikiran. Dan melalui semua dusta yang telah diperkenalkan melalui teori evolusi dan hal lainnya. Keraguan-raguan yang telah senantiasa dilontarkan kepada buku ini, buku terhormat yang terletak di sini. Saya pikir itu merupakan poin utama dari adanya benturan ini, yaitu dengan menghilangkan otoritas Alkitab. Dan ketika Anda merenungkan usaha pertama yang dilakukan setan dalam meragukan kalimat pertama, pada mulanya Allah menciptakan. Jika Anda bisa meragukan baris pertama, maka secara mendasar, Anda bisa meragukan keseluruhan isi Alkitab, benar. Ini adalah suatu benturan yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketika kita semakin dekat menuju ke rumah kita, surga, maka ada informasi tambahan di dalam roh nubuat. Dan bahkan di dalam barisan orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang pembaca Alkitab. Apakah terjadi benturan pemikiran ketika berbicara mengenai roh nubuat? Bahkan di dalam gereja-gereja lokal? Ya banyak. Bukankah ini merupakan keadaan yang memprihatinkan? Malangnya, benturan pemikiran ini akan terus ada, hingga kedatangan Yesus kedua kali. Baiklah, jika Anda membaca kitab Wahyu, dikatakan, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi, jika Anda benar-benar mempercayai hal itu, maka kesaksian siapa yang sebetulnya Anda ragukan? Kesaksian Yesus. Ini sungguh suatu masalah yang sangat serius, benar. Nah, bukankah Yesus juga menyinggung mengenai firman? Ya, karena manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, benar. Jadi, pada dasarnya, apakah Anda meragu-ragukan setiap perkataan Yesus? Jika Anda meragukan Alkitab dan roh nubuat, Anda sedang beresiko menempuh bahaya. Ya. Baiklah, mari kita melihat beberapa topik lainnya.
Bagaimana cara Anda mengendalikan pikiran manusia? Ini menjadi persoalan penting, jika dikaitkan dengan benturan pemikiran, bukan? Benar sekali. Baiklah, jadi, kita melihat terjadi benturan antara pemaksaan dan kebebasan hati nurani. Betapa dahsyat benturan ini, di zaman di mana kita sedang hidup sekarang. Nah, saya pikir, jika kita melihat masa 2 tahun terakhir, dan hal yang sekarang ini sedang berlangsung, maka terlihat adanya pergeseran besar saat ini tentang pengendalian, apa yang Anda pikirkan? Baiklah, jadi ada 2 strategi juga yang terlibat. Ini bukan sekedar benturan pemikiran saja. Ada juga 2 strategi yang membawa salah satu cara berpikir, atau cara berpikir yang lainnya, yang menjadi perhatian Anda. Yang satu adalah kuasa menarik, yang dilandaskan kepada kasih. Ini mencapai puncaknya di kayu salib. Dan salib merupakan jaminan bahwa Allah telah mengaruniakan umat manusia hal kebebasan memilih dan kebebasan hati nurani. Karena, jika Allah adalah Allah yang memaksa, Allah bisa saja mencegah terjadinya dosa dengan memaksakan cara berpikirnya. Ini adalah keindahan Allah. Allah tidak pernah memaksakan cara berpikirnya. Jika aku ditinggikan, aku akan memaksa semua orang datang kepadaku. Apakah itu yang Allah katakan? Tidak. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Sedangkan cara berpikir lainnya, aku akan memaksa engkau. Engkau mesti mengerjakan apa yang kuperintahkan. Menerapkan hukum, dan semua cara, sehingga Anda melakukan apa yang diperintahkan. Bisakah benturan pemikiran ini memasuki barisan umat-umat Allah? Malangnya, ya, benar. Marilah kita melihat cara pandang yang lebih bersifat alami. Dalam topik reformasi kesehatan, apakah adanya benturan pemikiran? Ya, ada benturan besar pemikiran terjadi di dunia, perihal itu. Dan pada level apa? Semua level, dari atas hingga ke bawah. Melibatkan semua orang. Tidak peduli Anda mengunjungi gereja setempat yang paling kecil, atau mengunjungi gereja terkenal, Anda pasti mengalami benturan pemikiran. Ini bahkan belum membicarakan mengenai kealahan. Apakah terjadi benturan pemikiran? Ada orang yang berpikir bahwa mereka memahami sepenuhnya cara kerja Allah dan bagaimana cara Allah bertindak. Dan mereka menciptakan parameter untuk Allah berada di parameter itu. Dan mereka tetap berkeras dengan pendapat mereka dan tidak bisa diganggu-gugat. Itu yang menjadi Injil mereka. Nah, bukankah Allah jauh melebihi kapasitas manusiawi kita? Ya, ini tak terpikirkan. Hal yang tidak dapat diselami. Nah, Martin, di sini ada video pendek yang sangat menarik. Dan ini merupakan pemikiran Profesor Yuval Harari. Dari Universitas Ibrani, dia merupakan orang yang sangat terkenal sekarang ini. Sangat terkenal dalam acara TED Talks, dan berbagai program di dunia. Dan tentunya, merupakan salah satu penasehat kepada Klaus Schwab, World Economic Forum. Dan cara bagaimana mereka berpikir dan bertindak, saya mendapatinya merupakan hal yang sangat menarik. Mari kita lihat, apa yang akan dikatakannya. Tapi beberapa pemerintahan dan perusahaan, untuk pertama kali dalam sejarah, memiliki kuasa untuk meretas umat manusia. Ada banyak diskusi mengenai meretas data komputer, meretas telepon pintar dan meretas akun bank. Tetapi kisah paling besar dalam zaman kita, adanya kemampuan untuk meretas umat manusia. Maksud saya adalah, jika seumpama Anda memiliki cukup data, dan Anda memiliki kuasa komputer memadai, Anda bisa memahami orang-orang lebih baik, daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Dan Anda bisa memanipulasi mereka dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin. Dan dalam situasi yang demikian, sistem demokrasi lama berhenti berfungsi. Kita mesti menemukan hal baru demokrasi. Untuk zaman baru ini, di mana umat manusia merupakan hewan yang bisa diretas. Dan semua pemikiran bahwa manusia memiliki jiwa, roh dan kehendak bebas. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri saya. Dan apapun yang saya pilih, apakah di pemilihan umum, apakah belanja di pasar swalayan, ini adalah kebebasan saya memilih, itu sudah berakhir. Kita mesti mengakui adanya kenyataan, ini merupakan filsafat yang bertemu dengan sains komputer dan biologi. Tidak peduli, apapun yang Anda pikirkan, pada akhirnya mengenai kebenaran semesta alam.
Anda harus menyadari bahwa secara prakteknya sekarang ini, kita memiliki teknologi untuk meretas umat manusia secara skala masif. Dan ini berarti, kita mesti menemukan ulang demokrasi. Martin, apakah Anda siap untuk menyerahkan kebebasan memilihmu? Pastinya tidak, karena Yesus telah mati, guna memberi hak kebebasan memilih bagi saya. Jadi apakah yang menjadi harga hak kebebasan Anda untuk memilih? Kematian anak Allah? Benar, bisa Anda membayangkan hal itu. Nah, ada orang yang berpikir bahwa hak kebebasan Anda untuk memilih bisa begitu saja diabaikan atau diremehkan. Adalah menarik, ketika mereka merencanakan uang digital ini. Mata uang digital, tidak hanya merupakan deretan angka digital yang bisa Anda pakai, sesuka Anda. Jelasnya Martin. Ini akan diprogram. Jadi Anda hanya bisa memilih, hal yang diizinkan bagi Anda untuk dibeli. Tepat, ini sama seperti yang mereka katakan, Anda tidak akan memiliki apapun, tetapi Anda akan tetap berbahagia. Kebahagiaan akan dikaitkan dengan hal yang mereka putuskan, sebagai hal kebahagiaan untuk Anda. Benar. Anda akan mendapat kuota. Anda bisa membeli sebanyak yang diizinkan per bulan. Tetapi setelah itu, maaf, uang Anda tidak bisa membeli apapun lagi. Kebebasan Anda untuk memilih akan diambil. Nah, tentunya, pertanyaannya ialah, siapa yang menyerobot hak kebebasan memilih Anda? Agen-agen iblis, karena cara berpikir musuh adalah untuk mengambil hak kebebasan Anda. Benar, musuh selalu memakai strategi pemaksaan. Dia selalu memakai strategi ini, dia selalu menggunakan pemaksaan. Kau mengerjakan apa yang kuperintahkan, atau aku akan membunuhmu. Bukankah itu hal yang dilakukan Kain kepada Habel? Dan cara berpikir itu sudah ada sejak permulaannya. Dan ini merupakan aspek penting lainnya, dari benturan pemikiran. Allah menghendaki kita, agar memiliki cara berpikir seperti Allah. Tetapi Allah tidak akan pernah memaksa. Dan jika Anda terhilang, itu karena pilihan Anda sendiri. Karena jika Anda telah merenungkannya, tidak akan ada lagi sistem yang masuk akal, kecuali yang Anda temukan di dalam kitab suci. Tepat. Coba Anda beritahu saya, Martin, salah satu dari 10 perintah Allah, yang tidak relevan, tidak ada satupun. Dan jika Anda benar-benar mengatakannya seperti itu, jika Anda benar-benar merenungkannya, yang mana dari 10 perintah Allah, yang tidak bermanfaat bagi Anda? Semuanya bermanfaat dan juga untuk orang-orang lain. Tepat. Dan hal menarik lainnya, yang dikatakan profesor tadi, bahwa mereka bisa memanipulasi pikiran Anda. Jadi, berapa banyak orang yang akan mereka kelabui untuk berpikir bahwa cara mereka memperkenalkan kebebasan ini, merupakan hal terbaik bagi Anda. Mereka akan memanipulasi pikiran Anda, dan memang ini sudah dilakukan. Nah, hal yang amat menarik, Martin, ketika Anda sama sekali tidak bersama Allah. Anda bisa sangat menentang pikiran Anda untuk dimanipulasi. Tetapi Anda akan ditangkap di banyak level, sehingga Anda sendiri pun tidak sadar apa yang sedang terjadi kepada Anda. Itulah hal yang saya ingin katakan. Jika Anda tidak berakar di dalam firman, dan mengetahui apa itu kebenaran, dalam kenyataannya, maka pastilah mereka akan memanipulasi pikiran Anda. Jadi Martin, untuk dapat memahami benturan pemikiran ini, kita mesti meneliti sejarah yang sudah terjadi, benar. Dan untuk mempelajari sejarah, dan menaruhnya ke dalam perspektif, bukanlah merupakan teori konspirasi. Ini merupakan nubuatan Alkitabiah, dan sejarah Alkitabiah. Di sini ada pernyataan dari buku Testimonies for the Church, volume 8, halaman 307. Dan dikatakan, ada studi mengenai sejarah yang tidak perlu dikutuk. Sejarah kekudusan merupakan salah satu mata pelajaran bagi sekolah nabi-nabi. Dalam catatan mengenai campur tangan Allah dengan bangsa-bangsa, bisa ditelusuri dari jejak kaki Yenovah. Jadi, sekarang ini, kita mesti mempertimbangkan campur tangan Allah kepada bangsa-bangsa di bumi. Kita akan melihat di dalam sejarah, penggenapan nubuatan. Guna mempelajari campur tangan ilahi, di dalam pergerakan besar reformasi. Dan untuk memahami kemajuan kejadian, dalam menuntun bangsa-bangsa, menghadapi konflik terakhir dari pertentangan besar. Jadi kita mesti mencari petunjuk-petunjuk, apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, dari sejarah masa lalu, benar.
Apa perkataan itu, yang berkata, jika Anda tidak belajar sejarah, maka Anda akan dikutuk, mengulangi kesalahan yang sama, tepat. Itulah hal yang akan terjadi. Jadi kita mesti mempelajari sejarah kekudusan. Kita mesti memahami cara Allah menangani bangsa-bangsa di masa silam. Mengapa perlu sewaktu-waktu untuk memusnahkan suatu bangsa secara keseluruhan? Agar supaya kapasitas pengambilan keputusan bisa berlanjut kepada generasi yang berikutnya. Jadi, ketika Allah berlanjut dengan memusnahkan suatu kelompok atau suatu bangsa, maka itu demi manfaat bagi keturunan yang selanjutnya. Dari Signs of the Times, Kain melambangkan orang-orang yang melakukan prinsip-prinsip dan pekerjaan setan. Dengan menyembah Allah, dengan cara pilihan mereka sendiri. Sama seperti pemimpin yang mereka ikuti, mereka hanya ingin menurut setengah hati. Tetapi tidak penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Golongan para penyembah seperti Kain, meliputi jumlah yang terbesar. Karena setiap agama palsu, yang telah dibentuk, telah dilandaskan kepada prinsip-prinsip Kain. Yakni manusia bisa bergantung kepada jasa dan kebenarannya sendiri, untuk keselamatan. Martin, ini adalah prinsip Kain. Dan sejauh ini dengan jumlah paling besar, yang memeluk prinsip Kain. Bukankah ini suatu keadaan yang menyedihkan? Sangat menyedihkan, dan adalah penting bahwa Anda mungkin tidak menyadari ada dalam kelompok Kain, jika Anda tidak membaca Alkitab itu. Engkau benar. Mari kita kembali melihat Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi, ini adalah suatu pernyataan yang sangat menarik. Dan ini ada di dalam Kejadian pasal 4, yakni setelah kejatuhan manusia, di dalam Kejadian pasal 3. Nah, apakah tanda ini? Ini adalah sebuah bendera, mercusuar, monumen, atau tanda. Bakat khusus, suatu bukti, suatu tanda, suatu mukjizat, suatu tanda. Ini merupakan kata yang sama, yang dipakai untuk Sabat. Sebagai suatu tanda antara Allah dan manusia. Jadi ada tanda Kain, dan ada tanda Allah. Jadi ada tanda Kain, jika engkau ingin memakai kata yang lain, dan ada tanda Allah. Nah, apa arti tanda itu? Tanda itu berarti otoritas. Siapa yang memiliki otoritas? Aku memberi sabat-sabatku, sebagai tanda antara engkau dan aku, yaitu bahwa akulah Allahmu yang menguduskan kamu. Saya pikir itu adalah benturan yang utama, yaitu kekuasaan. Kekuasaan siapa yang Anda patuhi? Siapa yang Anda percayai? Bukankah kata-kata pertama dari ular? Apakah Allah benar-benar mengatakan? Menanyai hal yang Allah telah katakan. Menanyai cara berpikir Allah. Lalu secara langsung, menentang cara berpikir Allah. Wah, Allah tidak mengatakan hal seperti itu. Harusnya seperti ini. Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Dari mana datangnya kekuatan saya? Dari Allah. Siapa yang berkuasa atas kehidupan saya? Nah, itu tergantung kepada pilihan Anda, dan melalui perbuatan Anda bisa mulai menilai. Kepada pihak mana, yang Anda pilih? Jadi ada dua tanda di dunia, yakni tanda Kain, dan tanda Allah. Nah, tanda Allah bukanlah tanda fisik. Demikian juga tanda Kain, bukanlah tanda fisik. Ini merupakan tanda kekuasaan. Nah, seberapa besar kekuasaan yang Allah berikan kepada Kain? Mari kita kembali membaca. Kain berkata, sementara masih menjadi pengembara, dia berkata, jika ada orang yang menemui dia, orang itu akan membunuhnya. Jadi, Allah melakukan sesuatu yang luar biasa, dan mengetahui bahwa orang ini adalah pemberontak, yang memberontak melawan pemerintahan Allah. Seorang pembenci cara berpikir Allah, hingga mencapai titik, membunuh siapa saja dengan cara berpikir yang berbeda. Allah berkata kepadanya. Kejadian 4 ayat 15,
barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Baiklah, jadi tanda Allah merupakan tanda dari otoritas Allah. Karena Sabat memiliki meterai Allah, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Karena itu, Allah memerintahkan Anda. Karenanya, Allah memberi Kain otoritas untuk membalas 7 kali lipat. Dengan kata lain, Allah memiliki kuasa untuk memberikan hukuman 7 kali lipat lebih besar dari apapun yang dilakukan kepada Kain. Jadi, adanya orang-orang yang dijebloskan ke penjara karena pelanggaran kecil untuk jangka waktu sangat panjang. Sedangkan orang yang melakukan pembunuhan lepas dari jerat hukum. Baiklah, jadi Allah memberi otoritas kepada Kain. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh, menurut nama anaknya. Adalah penting untuk memahami, ini bukanlah Henoh yang hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah Henoh, putra Kain, beberapa generasi sebelum Henoh yang hidup bergaul dengan Allah. Bagi Henoh lahirlah Irat. Dan Irat itu memperanakan Mehuyael dan Mehuyael memperanakan Metusael. Dan Metusael memperanakan Lameh. Jadi ini adalah beberapa generasi, hingga tiba kepada generasi Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. 2 hal terjadi di sini, Martin. Hal pertama, mereka membangun sebuah kota. Ini menentang kehendak Allah. Allah tidak menghendaki orang-orang tinggal di kota. Hal kedua, hanya setelah beberapa generasi, secara jelas. Masalah hawa nafsu, merajalela, dan Lameh mengambil istri, 2 orang. Yang satu bernama Ada, yang lainnya bernama Zila. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini, aku telah membunuh seorang laki-laki. Karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Ini sungguh sangat menarik. Jadi apa yang terjadi di sini? Adanya kemurtadan lanjutan. Lameh mengambil istri 2 orang. Sedangkan Allah hanya menciptakan 1 istri untuk Adam, bukan 2. Jadi, hal lain yang terjadi ialah bahwa kuasa Lameh untuk menerapkan kuasanya meningkat dari 7 kali lipat. Menurut Alkitab King James, 77 kali lipat. Mari kita melihat Alkitab Jenewa, yang merupakan Alkitab sejati pertama untuk Protestan. 70 kali 7 kali. Ini merupakan cara lain menerjemahkannya. Ini sangat menarik, 70 kali 7 kali. Ini membawakan berbagai topik. Ada nubuatan 70 kali 7 masa, yang ada di kitab Daniel. Seberapa sering Yesus katakan engkau harus mengampuni? 70 kali 7. Baiklah, tetapi yang ini bukan mengampuni, melainkan menghukum 70 kali 7 kali, benar. Jadi di sini ada 2 cara berpikir. Yang satu memuat kasih dan pengampunan, tanpa mengorbankan keadilan. Di pihak lainnya, kebrutalan, dalam memaksakan hal yang disebut sebagai keadilan. Jadi orang-orang ini, Kain dan keturunannya, menjadi penguasa dari orang-orang yang memberontak. Dan mereka memiliki tanda Kain, sebagai tanda otoritas. Baiklah, mari kita meneliti tulisan okultisme. Dan mari kita melihat buku Morals and Dogma, oleh Albert Pike, dan apa yang dikatakannya mengenai topik ini. Dan di sini, dia berbicara mengenai paham Mason. Yang sekarang ini, di dunia, sangat disanjung tinggi. Dan banyak sekali, jika tidak dikatakan seluruhnya, masuk ke dalam persaudaraan ini, benar. Henoh.
Nama ini di dalam bahasa Ibrani berarti memulai atau orang yang memulai. Legenda, dari tiang, dari granit, dan tembaga dan perunggu, yang didirikan olehnya, mungkin hanya sekedar perlambangan. Tiang yang terbuat dari tembaga, yang luput dari banjir besar, dianggap melambangkan misteri di mana paham Mason menjadi penerus yang sah. Dari masa awal sekali, sebagai para penjaga dan penyimpan dari filsafat agung dan kebenaran keagamaan, yang tidak dikenal secara luas oleh dunia, dan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui suatu aliran tradisi yang tak terputus, yang dijelmakan ke dalam lambang-lambang, emblem dan alegori, kiasan. Jadi, Martin, kepada siapa mereka menelusuri lambang-lambang dan alegori, dan tradisi, dan agama, bukan kepada Henoh, yang hidup bergaul dengan Allah, melainkan Henoh yang lainnya. Nah, kita mesti mencari tahu Henoh yang mana, yang dimaksudkannya. Kita mesti mencari tahu, tetapi harus kepada Henoh, benar. Baiklah, Henoh, anak laki-laki Jared, berasal dari Adam melalui garis keturunan Set. Generasi ketujuh dari Adam. Menurut User, Henoh dilahirkan di tahun 3382 sebelum Masehi. Buku Pike diberi penanggalan secara Mason dan oleh perhitungan Kristen. Dan penanggalan yang diberikan ialah 5680 Anno Mundi, tahun dunia. Dan juga diberi penanggalan 1871 untuk Morals and Dogma. Jadi, dengan kata lain, buku Morals and Dogma dituliskan di tahun 1871 sesudah Masehi. Atau 5680 Anno Mundi, dari tahun dunia. Nah, menunjuk kepada apa penanggalan itu, mari kita melihatnya. Jika kita menguranginya, yang satu dari lainnya, maka kita mendapatkan sebelum Masehi, dalam perhitungan sebelum Masehi, dan sesudah Masehi, ke tahun 3809 sebelum Masehi. Baiklah, jadi penanggalan Mason, menurut Albert Pike, mulai dari tahun 3809 sebelum Masehi. Itu merupakan masa 427 tahun, sebelum masa Henoh, yang hidup bergaul dengan Allah. Jadi kepada siapa, mereka menelusuri garis keturunan mereka, kepada Henoh, yang hidup bergaul dengan Allah, atau kepada Henoh, anak laki-laki Kain? Henoh, anak laki-laki Kain. Penjaga dan penyimpan dari kebenaran Masonik, tidaklah mungkin Henoh yang ini. Melainkan pastilah Henoh, anak laki-laki Kain. Tidak mungkin Henoh yang baik, benar, ya. Jadi, mereka menelusuri jejak mereka kembali, kepada pemberontakan. Nah, sekarang ada kutipan lainnya, bukan dari buku Morals and Dogma, melainkan dari tulisan Blavatsky, The Secret Doctrine, volume 1. Ingat bahwa Albert Pike mengatakan, agama mereka adalah rahasia, benar. Sekali saja kunci kepada kitab Kejadian ada di tangan kita. Ini merupakan Kabala, yang bersifat sains dan perlambang, yang membukakan rahasia. Jadi apa rahasia besar ini, Martin? Yakni ular besar yang ada di Taman Eden. Dan, Tuhan Allah, adalah identik, dan demikian juga Yenovah dan Kain adalah satu. Jadi dengan kata lain, mereka mendewakan Kain, yang memiliki tanda otoritas. Dan mereka telah menolak Allah, atau Yenovah, yang memiliki tanda otoritas. Jadi dari permulaan sekali, tanda Yenovah, yang merupakan sabat sebagai perlambang dari otoritas Allah, pastilah telah ditolak oleh Kain, benar. Bahwa Kain yang dirujuk dalam teologia, sebagai pembunuh dan pendusta kepada Allah. Yenovah mencobai Raja Israel untuk menghitung jumlah orang-orang, dan setan juga mencobainya untuk melakukan hal yang sama di tempat lain. Yenovah memakai ular-ular api, untuk mematuk orang-orang yang tidak menyukainya. Dan Yenovah memberi informasi ular tembaga, yang menyembuhkan mereka. Ini merupakan suatu pernyataan pendek, yang nampaknya bertentangan, di dalam perjanjian lama. Bertentangan karena dua kuasa ini terpisahkan dan tidak merupakan dua fase dari doktrin yang sama dan satu, merupakan doktrin rahasia. Kebaikan dan kejahatan, saling bersatu. Ini merupakan doktrin mereka, Yin dan Yang. Nah, Martin, mereka tentunya memelintir kebenaran di sini.
Di mana Alkitab mengatakan, di suatu tempat, Yenovah mencobai Daud untuk menghitung jumlah orang-orang. Dan di tempat lain, dikatakan oleh pencobaan setan. Jadi Anda mesti memahami, dari cara berpikir, apapun yang Allah izinkan, juga dianggap merupakan kehendak Allah. Nah, mengapa Allah mau mengizinkan sesuatu yang negatif, dan yang memiliki dampak negatif? Sehingga kebenaran bisa menyatakan dirinya. Dan karena Allah menghormati kebebasan Anda untuk memilih. Allah tidak akan menentang kebebasan Anda dalam memilih, tetapi kebebasan Anda memilih memiliki akibat. Jadi dengan kata lain, Allah mereka adalah Kain. Dan Allah Kain adalah setan. Mari kita lanjutkan kisah ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi Martin, dari permulaan sekali, ada dua golongan. Orang-orang yang menjadi anak-anak laki-laki Allah, yang berasal dari garis keturunan Set. Dan orang-orang yang berasal dari garis keturunan Kain, melalui Henoh, yang pada akhirnya melalui Lameh, dan terus berlangsung hingga ke masa sekarang. Dua cara berpikir itu, telah senantiasa saling berbenturan. Dan kemudian sampai pada titik di mana itu menjadi sangat buruk. Sehingga Allah berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, ayat ini begitu diselewengkan, di dalam zaman modern kita. Ya, ada benturan pemikiran dalam ayat ini. Ya, benturan pemikiran. Bahkan ada di barisan orang-orang yang semestinya membela Alkitab, benar. Tulisan roh nubuat sangat jelas. Dikatakan, dari keturunan Set. Yang tinggal di pegunungan, dan yang merupakan para petani, yang tinggal di daratan. Mengadakan kontak dengan keturunan dari Kain, yang tinggal di kota-kota. Mungkin mereka bertemu di mall. Dan di sanalah, pada akhirnya, mereka melihat bahwa anak-anak perempuan manusia keturunan Kain, sangat menggoda. Mereka sungguh diinginkan. Martin, saya menduga, pakaian mereka lebih pendek, dari yang dipakai oleh keturunan Set. Dan saya pikir adanya anting-anting dan lonceng di muka mereka. Yang membuat mereka sangat menarik. Dan mungkin saja garis leher, menurun hingga ke pusar. Siapa yang tahu secara pasti kasusnya, tetapi mereka tidak tahan melihatnya. Lalu lahirlah anak-anak, dan anak-anak ini menjadi orang-orang yang kenamaan. Dengan kata lain mereka menjadi para pejuang dan musuh Allah. Orang-orang yang bertenaga dan bisa memaksakan kehendak mereka. Yang bisa mengorganisir protes. Dan mengadakan peperangan, dan mengorganisir perang. Lalu Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dengan kata lain, Allah mengizinkan cara berpikir ini terus berkembang, dan hingga tiba di titik, jika Allah tidak turun tangan. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Jadi, orang-orang yang hidup di zaman Nuh dan Abraham. Ini merupakan suatu kutipan yang sangat menarik, dari buku Early Writings, tulisan-tulisan permulaan. Menyerupai para malaikat, di dalam bentuk, penampilan dan kekuatan. Tetapi setiap generasi yang selanjutnya, mereka telah semakin melemah, dan terkena berbagai penyakit, dan kehidupan mereka semakin memendek. Setan telah belajar cara, bagaimana menggoda dan melemahkan bangsa manusia. Jadi, Martin, di sepanjang garis waktu, sejak dari zaman setelah air bah, hingga ke zaman Abraham, manusia memiliki perawakan besar. Mereka menyerupai para malaikat. Ini sungguh menarik, ketika kita merenungkannya. Ketika ada 3 orang yang datang, dan salah satunya Yesus. Dan 2 malaikat lainnya berkunjung ke Abraham, yang pergi membinasakan kota Sodom dan Gomora, mereka adalah malaikat. Tetapi mereka menyerupai manusia, karena secara fisik mereka tidaklah berbeda.
Iya, para manusia ini adalah manusia kenamaan dengan perawakan besar. Mereka jika dibandingkan dengan kita, seperti manusia lemah, karena kemerosotan. Mereka adalah seperti para raksasa. Dan adanya beberapa generasi yang terus memiliki gen raksasa ini di dalam dirinya, bahkan di zaman Raja Daud. Dan yang kemudian menghilang di seluruh umat manusia. Jadi, kita jangan salah paham akan ayat-ayat ini, ketika kita membacanya di dalam Alkitab. Sebagai contoh jika Anda membaca kitab Kejadian 6 ayat 2-4 di dalam Common English Bible. Dikatakan, makhluk-makhluk sorgawi melihat betapa cantiknya perempuan-perempuan manusia ini, sehingga mereka mengambil istri, perempuan yang mereka sukai. Dan pada masa itu, para raksasa diam di bumi dan masa sesudahnya. Ketika makhluk-makhluk sorgawi mengadakan hubungan seksual dengan para perempuan manusia dan melahirkan anak-anak. Ini merupakan suatu hal kebohongan yang Anda bisa lihat. Ini sungguh memuakkan, ya, demikian juga Good News Bible, menyatakan hal yang sama. Beberapa makhluk sorgawi ini melihat bahwa para perempuan muda ini, cantik-cantik sehingga mereka mengambil istri, perempuan yang mereka sukai. Di masa-masa itu, dan masa sesudahnya, adanya para raksasa di bumi, yang merupakan keturunan dari perempuan manusia dan makhluk sorgawi. Martin, ini merupakan penyelewengan besar kitab suci. Ini merupakan poin lainnya, apakah penting dalam memilih Alkitab yang kita pakai? Ya. Dan ini juga terjadi di dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Di dalam Alkitab bahasa Afrikaans, terjemahan lama masih memiliki terjemahan yang sama seperti yang ada di Alkitab King James. Sedangkan yang lebih baru, menerjemahkan seperti ayat tadi. Bagaimanapun juga, ini tidak selaras dengan isi Alkitab lainnya, karena Yesus secara tegas menyatakan bahwa para malaikat tidaklah kawin. Jadi, ini merupakan bentuk penyelewengan yang terjadi. Dan sekaligus, penyelewengan sejarah. Dan jika melihat penyelewengan ini, pertama, mereka menyelewengkan kisah Henoh, yang menjadi asal mula semua kultus ini. Kemudian mereka menyelewengkan kisah para raksasa ini, yang merupakan keturunan campuran antara para malaikat dan manusia. Ini sungguh-sungguh disesalkan. Perang ini telah terjadi di tengah-tengah umat manusia. Tidak ada malaikat yang memiliki kemampuan menghasilkan keturunan. Adalah merupakan suatu tatanan baru makhluk hidup, dengan Allah menciptakan manusia. Laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan suatu pernyataan fakta yang sederhana. Orang-orang yang selaras dengan Allah. Pada akhirnya kawin campur dengan orang-orang yang tidak selaras dengan Allah, dan hasilnya yaitu kejahatan merajalela di seluruh umat manusia. Martin, kita sudah mencapai titik ini. Kita telah tiba di titik yang sama, di mana Allah harus kembali memusnahkan umat manusia. Dan kembali, ini merupakan pilihan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang dengan cara berpikir yang akan menciptakan keharmonisan di sepanjang masa kekekalan, yang akan mampu mengambil bagian di dalam kekekalan. Ya. Dan ada hal lainnya, ada orang yang berkata, ya, tetapi di dalam kitab Yudas, dikatakan, para malaikat meninggalkan keadaannya yang mula-mula. Ini berarti, bukannya para malaikat itu berubah menjadi manusia. Ini berarti, para malaikat itu berdosa, dan meninggalkan sorga. Dulunya para malaikat itu, merupakan makhluk suci, tetapi sekarang mereka berdosa dan jatuh dalam dosa. Benar. Mari kita membaca tulisan dari Roh Nubuat, agar mendapat perspektif yang lebih baik. Untuk sementara waktu, dua golongan ini, yakni keturunan Kain dan keturunan Set tinggal terpisah. Ras Kain, menyebar dari tempat tinggal pertama mereka, dan tinggal di daratan dan lembah, di mana keturunan Set telah berdiam. Dan keturunan Set, agar menghindarkan diri dari pengaruh keturunan Kain yang cemar, menarik diri dan tinggal di pegunungan. Dan mendirikan tempat tinggal mereka. Selama pemisahan ini terus terjadi. Mereka mempertahankan penyembahan kepada Allah dalam kemurniannya. Tetapi dengan lewatnya waktu, keturunan Set mulai berani bergaul dengan para penduduk di lembah. Pergaulan ini menghasilkan hasil yang paling buruk. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Dan anak-anak Set yang tertarik kepada kecantikan anak-anak perempuan, keturunan Kain. Mendukakan hati Tuhan, dengan mengadakan kawin campur dengan mereka. Banyak para penyembah Allah, dibujuk untuk melakukan dosa. Dengan bujukan-bujukan yang sekarang senantiasa disajikan di depan mereka. Dan mereka meninggalkan tabiat mereka yang istimewa dan kudus. Bergaul dengan orang-orang berdosa, mereka menjadi serupa dengan mereka di dalam roh dan perbuatan. Pembatasan dari hukum yang ketujuh, mereka abaikan.
Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Keturunan Set menjalankan kehidupan, sama seperti keturunan Kain, mengutip kitab Yudas ayat 11. Mereka menetapkan pikiran mereka hanya kepada kemakmuran dan kepelesiran duniawi, dan mengabaikan perintah-perintah Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mengutip Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 28. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Dosa menyebar luas di seluruh bumi, sama seperti penyakit kusta yang mematikan. Kembali di sini, ketika Allah mengizinkan umat manusia memiliki pikiran yang tidak beriman, dan menjadi dunia yang tanpa Allah. Mengapa Allah mau mengizinkan hal itu? Karena Allah ingin menunjukkan apa artinya dan apa yang akan terjadi, jika manusia tidak berpikir selaras dengan pikiran Allah. Ini merupakan bukti lainnya, bahwa Allah tidak pernah memaksakan, dan Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Sedangkan setan tidak, dan dengan membaca teks ini, kita kembali berada dalam tahapan ini di dalam sejarah. Nah, jika kita kembali ke sejarah zaman kuno, seperti sejarah Asyur dan Babel, adanya sejarah yang menarik, mengenai Dewa Marduk. Dan tanda Anu, yaitu pedang dan tombak bermata tiga. Jadi Trisula adalah tombak bermata tiga, dan pedang merupakan lambang otoritas. Dan jika Anda melihat dengan teliti, di tepi jubah di bawah ini, Anda akan melihat sebuah tanda, yang dikenal sebagai tanda Anu. Jadi Anu, memberi Kain, sebuah tanda. Jadi Marduk dalam kenyataan yang sesungguhnya, melambangkan Kain. Atau yang kemudian Henoh, atau yang kemudian Lameh. Atau siapa saja yang menjadi penguasa yang selanjutnya. Dan orang itu memiliki otoritas atas binatang mengerikan yang ada di sini, yakni orang-orang yang memberontak. Baiklah, jadi kaum pemberontak, dengan kata lain, bumi kita ini, akan berada di bawah pemerintahan Kain. Dan hukumannya dalam kenyataannya, sangat kejam. Adalah menarik, Martin, istri saya mengajar di sebuah sekolah dengan anak-anak yang kurang beruntung. Yang berasal dari latar belakang yang mengerikan. Dan istri saya itu mengalami di suatu masa, tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada para pembangkang. Karena istri saya itu mencoba untuk bersikap baik hati dan Kristiani, tetapi anak-anak itu sungguh-sungguh mengolok-oloknya. Jadi pada suatu hari, istri saya itu memutuskan, hal ini tidak bisa dijalankan di kelasnya. Maka dia berkata, baiklah, kita akan melakukan hal yang baru. Saya tidak lagi akan memberikan aturan. Saya akan menyerahkan tanggung jawab kepada seseorang dari kalian. Jadi, sekarang, kamu, yang membuat aturan untuk semua para pembangkang ini. Jadi jika ada anak yang melakukan ini, atau itu, hukumannya akan diserahkan kepadamu. Dan dia menuliskan semua aturan di papan tulis, dan dia berkata kepada mereka, nah, itulah yang kamu pilih. Ini adalah aturan yang kamu inginkan. Dan aturan ini sangat keras. 10 kali lebih berat, dari hukuman yang berasal dari istri saya itu. 70 kali 7 kali. Dan semua aturan itu dipaksakan. Ini merupakan cara satu-satunya dalam mengendalikan kelas. Dan tepat seperti inilah, hal yang dilakukan Allah. Allah berkata, kamu tidak mau mendengar aku. Kalian adalah para pemberontak. Dan aku akan menunjuk pemimpin pemberontak, untuk mengawasi para pemberontak. Dan itu akan memecahkan masalah. Kamu hendak melakukan ini, dan itu. Maka inilah yang akan menjadi akibatnya. Jadi, itulah cara kerjanya untuk kaum pemberontak, kecuali Anda menjadi orang dalam, dan luput dari perbuatan melakukan pembunuhan. Yang merupakan kasus bahkan hingga sekarang ini. Jadi inilah yang terjadi, pada dasarnya, kisah Marduk yang mendapat kekuasaannya dari Dewa Anu merupakan kisah Kain. Yang menerima tanda otoritas. Nah, apa yang menjadi meterai otoritas? Ini selalu dilambangkan sebagai bintang ini, yang menjadi bintang Ishtar. Atau tanda Samesh atau yang disebut sebagai roda matahari. Dan raja kuno ini selalu memiliki tanda dari kekuasaannya.
Dan di sini Anda bisa melihat, pada dasarnya dua salib atau dua bintang. Yang ditumpangkan satu kepada lainnya, yang satu dengan garis-garis bergelombang. Dan yang lainnya, dengan garis yang tidak bergelombang. Nah, garis yang bergelombang melambangkan bentuk betina, dan garis yang lainnya melambangkan bentuk jantan. Jadi, ini sama seperti yin-yang, laki-laki dan perempuan, androgenik, Baphomet, dewa dari paham setan. Ini adalah androgenik, sekaligus laki-laki dan perempuan. Di sini ada Dewi Ishtar, dan di sini ada bintang kekuasaannya. Jadi apakah dalam bentuk perempuan? Atau dalam bentuk laki-laki? Ini tidak menjadi soal. Ini adalah sistem yin dan yang. Jadi itu merupakan bintang dari kekuasaannya. Nah, jika kita kembalikan sejarah ke dalam sejarah, maka ada kesamaan yang menarik. Sebagai contoh di sini ada relief Asyur. Dan ada Raja Asyur. Dan di sini ada beberapa pengikut bawahan yang memberikan penghormatan. Nah, hal menariknya ialah obelis hitam khusus ini, dari Shalmaneser III, menunjukkan siapa orang ini, yang sedang menyembah sujud di sana. Dan dikatakan, ini adalah Yehu. Wah, ini sungguh luar biasa. Jadi di sini ada raja, dan perhatikan apa yang ada di kepalanya. Dan dia memiliki otoritas, dan negara-negara yang lainnya harus tunduk kepada otoritas itu. Dan Yehu menjadi perwakilan dari suku-suku utara di Israel. Dan dia jelas tunduk kepada Shalmaneser. Jadi di sini ada raja yang menyerahkan tanda kain, tanda otoritas. Dan Yehu bersikap tunduk kepadanya, tetapi Yehu bebas untuk menjadi penguasa di negerinya sendiri, dengan izin dari Shalmaneser. Dan untuk menunjukkan kebebasan itu, Yehu memakai topi khusus kecil, yang disebut sebagai topi Frigian. Dan di sini Anda bisa melihat, orang-orang ini membawakan hadiah, dan semuanya memakai topi kecil yang sama. Bukankah ini menarik? Dari sinilah, di mana paham okultisme mendapatkan perlambangannya. Jadi dengan kata lain, Yehu akan diizinkan untuk memerintah, jika dia patuh dan menyembah Shalmaneser. Dengan tanda. Nah, Martin, apakah mungkin sekarang ini ada kuasa, yang melambangkan dewa matahari, yang memiliki tanda kain, atau kuasa samas di ujung jarinya? Dan tanda Anu, dan semua penguasa yang lainnya, dapat memerintah secara bebas sebagai orang bebas, jika dia tunduk kepada kekuasaan ini. Jelas, sebagai sebuah negara yang berdaulat, tetapi tidak sepenuhnya berdaulat, masih ada di bawah kekuasaan. Nah, Martin, jika orang ini, Yehu seorang Israel, apakah dia memiliki cara berpikir yang lain? Bukankah cara berpikirnya seharusnya, janganlah kamu tunduk dan menyembah sujud kepada siapapun juga? Baiklah, marilah kita beralih ke zaman modern. Di sini ada Dewa Mitra, dan dia memakai topi yang sama. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh cara berpikir ini, Anda memiliki kebebasan. Dengan syarat Anda tunduk kepada otoritas saya. Benar. Sepanjang Anda mengikuti aturan mereka, Anda memiliki kebebasan. Jadi, di sini ada lambang kekuasaan negara, Senat Amerika Serikat. Dan memiliki tanda, yaitu topi Frigian. Nah, Martin, ada pertanyaan kecil yang nakal di sini. Siapa yang memakai topi itu? Apakah Yehu atau Shalmaneser? Yehu. Siapa tunduk kepada siapa? Yehu yang tunduk kepada Shalmaneser. Martin, apakah Senat tunduk kepada seseorang? Karena memakai topi Frigian, pastilah. Jadi, Senat adalah penguasa yang bebas. Tetapi Senat mesti mendapat otoritas kekuasaannya, dari kekuasaan yang lain. Jadi, siapa Shalmaneser ini, yang memberi Senat Amerika Serikat, kuasa untuk membuat undang-undang? Bisakah kita mengajukan pertanyaan ini? Saya pikir, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting. Nah, bagaimana mereka memaksakan otoritas mereka? Nah, di sini ada Departemen Tentara Amerika Serikat. Nah, apa yang ada di sana Martin? Kembali, adanya topi Frigian. Nah,
Apa yang ada di atas topi, ular? Nah, siapa yang menyerahkan kuasa ular, demi keuntungannya di bumi ini? Ini merupakan pertanyaan, yang nanti akan kita jawab. Martin, mari kita pergi ke Roma. Di sini adalah gereja Gesù. Chiesa del Gesù, yang adalah gereja induk dari masyarakat Yesus, yakni kelompok Jesuit. Jika Anda memasuki gereja itu, Anda akan melihat seorang perempuan dengan petir di tangannya. Dan tentunya, ini menggambarkan gereja Roma. Dia memiliki salib di tangannya dan ada Martin Luther dan Calvin, yang jatuh. Dan sedang terpesona oleh kuasa gereja. Dan ada malaikat di sini yang sedang merobek. Tulisan dari Martin Luther, yang pada dasarnya, adalah Alkitab. Jadi, Martin, ini juga merupakan suatu kekuasaan yang menyatakan memiliki dua pedang. Pedang sekuler negara, dengan kata lain, dia menghunus pedang negara. Dan pedang roh. Menarik, benar, jadi dia memiliki juga bagian keagamaan. Nah, hal yang menarik, Martin, jika Anda melihat alun-alun Vatikan. Dengan obelis, yang berasal dari kekafiran, yang berada di tengah-tengah. Ada tanda anu terbesar di dunia, di mana ada dua salib yang saling tumpang tindih satu sama lain. Jadi, sesungguhnya, dia sedang memberikan iklan kepada dunia, bahwa dia memiliki tanda kain, tanda otoritas. Bahkan negara Amerika Serikat, dan bahkan militer mereka yang dahsyat. Memiliki topi Frigian, yang berarti dia tunduk kepada seseorang. Mari kita melihat kuil Mason yang adalah Dewan Agung, dan ada di Washington. Jadi, paham Mason, ketika Anda memasukinya ada tanda anu, yang terpampang di sana. Seperti yang dikenakan oleh Samesh dan Marduk. Jadi mereka memiliki tanda kain, otoritas untuk memerintah orang-orang pemberontak. Sama seperti kelas dari istri saya, yang harus membuat aturan. Untuk memuat para pembangkang dari para pembangkang. Dan dalam kenyataan yang sesungguhnya, pemimpin para pembangkang ini, menjadi orang yang memaksakan. Itulah tepat, apa yang Allah lakukan. Mari kita melihat tempat lainnya. Di sini ada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan kemanapun Anda pergi, Anda akan mendapati tanda anu. Itu berarti tanda otoritas untuk memaksakan penghukuman, bahkan sebanyak 70 kali 7 kali. Sedangkan Allah meminta Anda untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Sebaliknya mereka memaksakan penghukuman mereka, 70 kali 7 kali. Dan paham Mason, dengan pemerintahan, telah senantiasa selaras. Dan Anda bisa mengeceknya. Ini bukan konspirasi. Ini adalah kenyataan. Dan dunia keagamaan, juga masuk dalam perjanjian rahasia dengan sistem ini. Di sini, ada gambar Billy Graham dengan Hoafer. Yang tentu saja Mason tinggi, dengan tempat pemujaan Mason. Dan yang mempunyai hubungan dengan kepausan. Mereka saling terkait. Ini bukanlah konspirasi. Di sini ada Norman Vincent Peale, yang pada dasarnya adalah bapak kaum Protestan. Dari orang-orang seperti Robert Schuller, dan bahkan penasehat spiritual Donald Trump. Dan di sini dia adalah Freemason derajat 33, dan kita membaca apa yang dikatakan Morals and Dogma dan Blavatsky. Mengenai penguasa yang sesungguhnya. Harry Truman, jadi apakah Anda ada di pihak politik, atau Anda di pihak keagamaan modern? Martin, apakah Anda mengikuti tanda kain? Atau apakah Anda mengikuti tanda Allah? Saya ingin mengikuti tanda Allah. Nah, bukankah dinyatakan bahwa Anda sedang mengikuti tanda Allah dengan mematuhi seluruh perintah Allah, ya? Apakah dunia keagamaan sekarang ini sedang mematuhi seluruh hukum Allah? Atau apakah mereka sedang mematuhi kepada penerus Salmaneser dan Raja Babel? Ya, mereka pergi menghadap ke tanda anu.
Tidakkah menarik, bahkan orang-orang Yahudi, dan Netanyahu, berterima kasih kepada Paus, untuk pengampunan dosa orang-orang Yahudi. Ketika berkaitan dengan kematian Yesus. Ya, jadi siapa yang memiliki otoritas untuk melakukan ini? Paus yang memiliki otoritas. Martin, tidakkah dia membawa tanda anu? Apakah Paus membawa tanda Kain? Jadi, Martin, Gereja Katolik berkata, hari Minggu adalah tanda otoritas kami. Gereja ada di atas Alkitab. Dan pemindahan penyucian hari Sabat ini, merupakan bukti dari kenyataan itu. Ini dicatat dalam Catholic Record, tanggal 1 September tahun 1923. Kita memiliki dua otoritas. Sama seperti di dunia kuno, ada otoritas Kain. Dan adanya orang-orang yang patuh kepada otoritas Allah. Malangnya, mereka mulai bercampur baur. Dan hasilnya adalah apa yang kita miliki di dunia sekarang ini. Gereja Katolik berkata, Anda mesti menyucikan hari Minggu. Paus Yohanes Paulus II berkata, orang yang melanggar kesucian hari Minggu, mesti dihukum sebagai seorang bidat. Martin, apa yang menjadi hukuman bagi seorang bidat? Penyiksaan dan kematian. Jadi, siapa yang memegang otoritas itu, dengan berkata, seseorang yang tidak mematuhi hukum mereka, yang bertentangan kepada hukum Allah. Kain yang memiliki otoritas itu. Dan mereka memegang otoritas itu, sekarang ini. Baiklah, dan mereka memberikannya kepada pengikut bawahan mereka, yang memakai topi Phrygian. Yang merupakan lambang dari revolusi Perancis, lambang Freemason, dan lambang dari seluruh konflik, dari semua benturan pemikiran dari sejak awal. Gereja Katolik dan Serikat Buruh membentuk aliansi suci, untuk memaksakan penyucian hari Minggu. Sekarang ini lebih-lebih lagi, dari yang pada mulanya dimulai di zaman Benedik. Dan kita tahu, Paus Francis telah mengadakan pertemuan dengan serikat buruh terbesar, sepanjang waktu untuk tujuan yang tepat sama. Martin, apakah mereka sedang berperang kepada otoritas Allah? 100%. Apakah terjadi benturan pemikiran? Jadi, jika Anda pergi ke tempat pemujaan dari kuil Freemason derajat 33, di Washington, Anda bisa memasuki suatu ruangan yang disebut sebagai ruangan Albert Pike. Orang ini yang berkata bahwa Lucifer adalah anak Allah yang sejati. Telah mengalami begitu banyak pemujaan. Dan dunia menerimanya begitu saja, dan berpikir ini adalah hal yang luar biasa. Jika Anda pergi kepada para raja dan ratu dunia, dan para pangeran dunia, bukankah mereka merupakan bagian dari sistem ini? Jadi apakah mereka memegang tanda Kain ataukah mereka patuh kepada tanda Allah? Mereka memegang tanda Kain. Dan semboyan mereka adalah, Ordo Apkao. Tatanan yang keluar, dari kekacauan. Dan kita telah melihat bagian kita dari kekacauan ini. Jadi tatanan ini, bahkan jika ada kekacauan dalam tahap ini, mereka tetap memegangnya. Baiklah, apa yang menjadi tujuan akhir mereka? Untuk melenyapkan siapa saja yang patuh kepada Allah. Dan mereka akan memakai kekacauan agar mendapatkan tatanan itu. Siapapun yang menentang mereka, otoritas mereka. Di sini ada artikel menarik, tanggal 12 Maret tahun 2022. Bagaimana Ukraina telah menjadi tempat percobaan dari tatanan dunia baru. Invasi Rusia ke Ukraina telah digambarkan oleh para politikus dan komentator sebagai suatu momen kritis di dalam sejarah modern. Suatu titik balik yang bisa dibandingkan sebagai hal penting, seperti dalam serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Robohnya tembok Berlin di tahun 1989, dan bahkan pembunuhan John F. Kennedy di tahun 1963. Apakah pandangan ini dari perang? Bisa dibenarkan. Hanyalah waktu dan sejarah masa depan, yang akan memberitahu. Tetapi tidak diragukan, hari-hari yang dipenuhi kekerasan dan kekacauan, setelah tanggal 24 Februari. Tatanan internasional yang mapan, telah tergoncang, dan dalam beberapa segi. Terbalik dalam cara-cara yang luar biasa, tidak diharapkan dan seringkali dalam cara-cara yang tidak disambut. Ukraina, sebuah negara di persimpangan jalan antara Eropa dan Asia, yang sedikit dikenal, dan bahkan diabaikan, hanya dalam tempo semalam, menjadi tempat percobaan dari tatanan dunia baru. Suatu katalis dan pemicu bagi pergolakan radikal.
Apakah itu terdengar cocok dengan agenda, Martin? Tatanan yang keluar dari kekacauan. Nah, Martin, jika kita telah turut serta dalam merasakan tatanan kekacauan dalam 2 tahun terakhir, apakah telah terjadi benturan pemikiran? Siapa yang harus tunduk kepada yang memerintah? Ya. Apakah telah ada tatanan sebagai hasil dari kekacauan ini? Ya, dengan adanya aturan-aturan baru. Nah, Martin, apakah aturan-aturan itu selaras dengan cara Allah menghadapi masalah, dengan memberikan kebebasan hati nurani bagi pelaksanaannya, ataukah justru pemaksaan? Tetapi menurut orang-orang yang membuat aturan, itu adalah demi kebaikan Anda. Jadi, siapa yang memutuskan demi kebaikan saya? Mereka. Mereka yang akan memutuskan, apa yang saya butuhkan, apa yang bisa saya beli, apa yang tidak bisa saya beli. Bagaimana saya mesti bertingkah laku, dan jika saya tidak patuh. 70 kali, 7 kali yang menjadi hukumannya, benar. Mereka akan menginjak-injak saya memakai kuda jika saya tidak patuh. Apakah itu tanda Kain? Ataukah tanda Allah, tanda Kain? Apakah itu cara berpikir Allah? Ataukah cara berpikir Kain, cara berpikir Kain? Jelas. Allah bahkan mengizinkan Kain untuk membalas 7 kali lipat. Sedangkan Lameh berkata, tidak, saya akan melakukannya 70 kali, 7 kali. Bukankah ini menarik? Baiklah, jadi kita sedang menuju kepada penutupan pertentangan besar. Puncak benturan pemikiran. Firman Allah telah memberikan amaran kepada bahaya yang mengancam. Jika hal ini diabaikan, maka dunia Protestan akan belajar apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari Roma. Tetapi akan sudah terlalu terlambat untuk lolos dari jeratan. Roma secara diam-diam bertumbuh di dalam kekuasaannya. Doktrin Roma memberikan pengaruhnya kepada aula legislatif, di dalam gereja-gereja, dan di dalam hati manusia. Roma sedang menumpuk strukturnya yang tinggi dan masif di dalam relung rahasia, di mana penganiayaan yang dibuatnya dulu akan kembali diulangi. Secara diam-diam dan tanpa diduga, Roma sedang memperkuat kekuatannya untuk terus melanjutkan cita-citanya, dan ketika datang kesempatannya untuk menghantam apa yang diinginkan Roma adalah kesempatan baiknya. Dan kesempatan ini sudah diberikan kepadanya. Kita segera akan melihat dan merasakan apa yang menjadi tujuan unsur-unsur Roma. Barang siapa yang percaya dan patuh kepada firman Allah akan segera mengalami celaan dan penganiayaan. Apakah kita sedang mengarah kepada benturan pemikiran? Saya pikir bukan sedang mengarah, melainkan kita sudah ada di sana. Kita sedang mengalami benturan pemikiran. Apakah penting agar kita memberitakan pekabaran ini keluar? Apakah penting agar orang-orang diperingatkan apa yang akan menjadi akibatnya? Jika mereka mengikuti cara berpikir seperti ini, Martin, di dalam kitab Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kiranya semua orang dengan sukarela untuk memegang teguh pekabaran ini, pilihan ini. Di antara 2 cara berpikir, marilah kita bekerja sama untuk membawakan kabar keselamatan dan pekabaran terakhir, suatu peringatan bagi dunia. Sehingga orang-orang bisa membuat keputusan berdasarkan informasi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, memang terjadi benturan pemikiran. Dan benturan pemikiran ini, pada akhirnya akan mencapai puncaknya di dalam penganiayaan terbesar yang pernah disaksikan dunia ini. Tetapi engkau telah berjanji, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tolonglah kami untuk membuat pilihan yang benar, dan untuk memandang kepada salib sebagai jaminan bahwa pribadi yang membuat aturan sorgawi adalah Allah yang penuh belas kasihan, yang siap untuk mati bagi orang-orang yang telah melanggar hukum Allah. Berilah kami semangat untuk bertahan bagi kesalehan dan kebenaran di zaman kami sedang hidup sekarang. Adalah doa saya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan limpah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Keterangan lebih lanjut mengenai Clash of Minds
Semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.